2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dandi Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat fiber optik dan fungsinya. Alat-alat fiber optik ada 11 dan fungsinya bermacam-macam. Dan di sini yang pertama, Fashion Splitter, yaitu atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik. Ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Dan yang kedua, stripper atau miller, sama seperti kabel-kabel yang lain. Salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP. Kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Ketiga adalah cleaver. Cleaver ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa teruskan ke tahap jointing. Yang keempat, optical power meter atau OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang berlangsung berhubungan dengan pad core FC. Bagi kalian yang belum mengetahui rumus untuk melakukan proses ini. Dan yang kelima, optical time domain reflectometer atau RTDR, merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi, sehingga untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang tengah terjadi. Alat OTDR ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack, putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending. Dan yang keenam yaitu light shorts. Pada dasarnya, alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu rendaman jalur atau end-to-end, di mana light source ini akan berfungsi sebagai media yang memberikan sinyalnya. Dan yang ketujuh yaitu optical fiber identifier. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan petunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Dan yang kedelapan yaitu visual fault locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel optik dari pop sampai ke user end to end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Dan yang kesembilan yaitu bit error rate test. Alat ini berfungsi sebagai pengecekan koneksi jaringan atau TDM, time division multiplexing, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan clear channel yang sedang coba diuraikan penulis. Secara spesifiknya bertes untuk mengecek dan mengetahui
TX atau RX yang error melalui pengiriman paket dan loop. Dan yang ke-10, fiber optic adapter. Fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lainnya. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel koaktif yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optic adapter disebut fiber optic adapter hybrid atau special adapter. Dan yang ke-11 adalah splitter optik. Splitter optik merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari suatu input serat kedua atau beberapa output serat. Splitter pada PON dikatakan pasif sebab optimasi tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter sehingga sifatnya indel, dan cara kerjanya membagi daya optik sama rata. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sesungguhnya yang sempurna hanyalah yang di atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.